Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku sekalian? Semoga sehat selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kita channel Catatan Ridho dan bersama saya itu Ridho Afriansah. Sudah lama ya kita tidak mengupload video di channel tercinta kita ini. Dan video ini insya Allah akan kita upload pada hari ini juga ya. Dan insya Allah selanjutnya kita akan mengupload video-video terbaru. Pantengin terus channel kita ini. Baiklah, video yang akan kita upload ini kita akan mengomentari komentar daripada para netizen yang mengomentari salah satu video yang pernah kita upload di channel kita ini, yaitu yang berjudul Habib Umar melihat Rasulullah fakta atau khurafat. Nah, jadi di situ mereka memberikan komentar yang sangat menohok ya tentunya, dan juga sangat agresif banget ya. Jadi kita akan komentari komentar mereka tentunya para netizen, dan saya berharap orang yang mengomentari video tersebut hadir dan menyaksikan video kita ini sehingga kita bisa beradu argumentasi tentunya. Baiklah teman-temanku sekalian, sebelum kita membacakan komentar daripada para netizen di video tersebut, ya, saya akan menjelaskan sekilas tentang video tersebut. Jadi video itu kita upload sudah lama ya, video tentang Habib Umar melihat Rasulullah fakta atau khurafat. Jadi di video tersebut kita menjelaskan bahwasanya ketika ada maulid ya, ada acara maulid di Darul Mustafa, yaitu di lembaganya Habib Umar. Jadi suatu ketika beliau itu terdiam, kemudian bola mata beliau itu tiba-tiba membesar. Nah, di situ ada pernyataan daripada beberapa video yang diupload di YouTube bahwasanya Habib Umar itu melihat Rasulullah secara langsung, yaitu bukan dalam mimpi ya, berarti dalam keadaan sadar. Nah, di video situ sudah kita jelaskan pertama ya, poin yang pertama, tidak ada pernyataan resmi atau langsung daripada Habib Umar bahwasanya beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sadar. Yang kedua, kita juga sudah sampaikan bahwasanya ada daripada sahabat kita yang belajar di sana di luar negeri ya, di Yaman atau di Tarim lebih tepatnya, itu dia hadir di acara tersebut, tidak ada katanya Habib Umar mengatakan kalau beliau melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua sudah kita sampaikan di video tersebut. Terus yang ketiga, kenapa Habib Umar itu membesarkan bola mata beliau? Karena ciri khas beliau ya. Jadi beliau itu kalau mau berdakwah, ceramah atau lagi berdoa, memang beliau membesarkan mata beliau. Ya itu ciri khas beliau ya. Nggak ada sangkut paut tentang apakah ketika beliau membesarkan bola mata beliau melihat hal yang lain, yaitu di alam yang berbeda. Enggak kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus yang keempat ya, jikalau memang benar Habib Umar itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, maka yang tahu benar atau salahnya hanya beliau sendiri. Jadi kita tetap tidak bisa menghukumi kecuali memang pernyataan itu bertentangan langsung dengan Al-Quran ataupun hadis yang jelas-jelas salah. Contoh misalnya ada orang menyatakan dirinya adalah Tuhan, auzubillah min zalik, karena Tuhan itu bukan manusia ya. Ini dalam pemahaman agama Islam. Terus atau yang kedua, misalnya orang ini mengatakan kalau dia ini nabi yang diutus ke segala umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auzubillah min zalik. Nah, itu benar jelas-jelas salah ya. Jadi kita bisa memberikan argumentasi yang kuat. Adapun permasalahan ini sulit kita memberikan argumentasi ya. Nah, itu sekelumit daripada pernyataan-pernyataan yang kita sampaikan di video tersebut. Baiklah, kita langsung saja membacakan argumentasi daripada
para netizen. Yang pertama dari Bani Alawites. Jadi Bani Alawites ini memberikan pernyataan seperti ini. Salah satu taktik mereka sejak zaman nenek moyangnya ya, berarti kembali yang mengatakan ya, memang membangun mitos-mitos dan dongeng-dongeng untuk membangun keistimewaan golongan mereka dan memanipulasi sejarah. Pembodohan umat seperti ini akan dan telah menggaburkan kemuliaan ajaran agama Islam. Satu perbuatan yang tidak mungkin akan dilakukan oleh penerus agama Islam yang sebenarnya. Jadi si Bani Alawites perlu kamu ketahui, jikalau memang Abi Umar memberikan pernyataan bahwasanya beliau melihat Rasulullah, jadi perlu kamu ketahui Habib Umar ini adalah zuriyah, yaitu keturunan langsung daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kamu tadi bilang nenek moyang, jadi nenek moyangnya beliau ini yaitu salah satunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bilang bangun mitos atau dongeng-dongeng ya dari nenek moyangnya mereka. Jadi nauzubillah, kamu seakan-akan mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad membangun cerita, memanipulasi sejarah atau membuat dongeng-dongeng. Jadi harusnya sebelum komentar kamu berpikir dulu. Makanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu, fakir qabla an ta'zimah, berpikirlah dulu sebelum kamu melakukan tindakan. Jadi berpikir dulu ya. Terus memanipulasi sejarah. Ini kan hanya sebuah cerita yang tidak dituliskan dalam sejarah. Jadi tidak bisa kita mengatakan kalau ini permasalahan sejarah ya. Tidak ada bukunya, nggak ada ininya. Nah, ini jikalau Abi Umar memang benar-benar melihat Rasulullah SAW dalam keadaan sadar. Jadi ini Bani Alawites sangat lemah sekali argumentasi Anda. Jadi kalau Anda masih kurang puas, silakan berkomentar di video ini. Kita akan mengadu argumentasi kita tentunya dengan ilmu, bukan dengan syahwat atau emosi ya. Terus yang selanjutnya dari Nasih Danis. Apa kata dia? Dia memberikan komentar, kalau ditimbang iman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan iman seluruh penduduk dunia maksudnya, maka Imam Abu Bakar lagi berat timbangannya. Maksudnya imannya Abu Bakar As-Siddiq itu lebih berat daripada timbangan seluruh penduduk muslim yang ada di dunia ini. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah ada riwayat mengatakan beliau jumpa Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Yang pertama, kamu membandingkan iman satu orang muslim dengan muslim yang lainnya. Perlu kamu ketahui, para sahabat baginda Nabi ini mempunyai keistimewaan masing-masing. Dan ada lagi Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali, ada Khalid bin Walid yang diberikan julukan Saifullah, pedangnya Allah. Sayyidina Abu Bakar tidak mendapatkan julukan tersebut, keistimewaan tersebut. Makanya dalam ungkapan syair Arab yaitu likulli syai'in lahu maziyah, segala sesuatu mempunyai kelebihan masing-masing. Saya mau cekin dulu ya. Nah, tadi ini guys, tadi kita sudah sempat rekam video ya, tapi karena ininya habis jadi nggak kerekam suara kita. Jadi saya cek ya. Nah, jadi apa guys? Yang perlu kita garis bawahi, tidak bisa kita membandingkan iman seseorang dengan iman yang lainnya, karena yang mengetahui kadar iman orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tidak bisa mengejas iman orang ini lebih tinggi dibanding pada iman orang ini. Ya, apalagi kamu mau membandingkan satu iman orang, satu orang ya, iman satu orang dengan iman umat muslim yang banyak, yang seluruh dunia. Nah, itu sulit. Karena para sahabat itu banyak, bro. Yang dijamin surga itu banyak, bukan Sayyidina Abu Bakar saja. Jadi tidak bisa kamu banding-bandingkan seperti hal tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu bilang Sayyidina Abu Bakar saja tidak pernah melihat baginda Nabi dalam keadaan sadar. Ya. Justru Sayyidina Abu Bakar itu bertemu langsung dengan baginda Nabi. Ngapain lagi beliau mau melihat baginda Nabi dalam sudah meninggal misalnya, terus melihat lagi dalam keadaan sadar? Sayyidina Abu Bakar itu memang telah melihat baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar.
Adapun setelah meninggal beliau tidak melihat, ya, itu punya keistimewaan masing-masing. Contoh misalnya, tidak ada nggak riwayat yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini pernah melihat Allah? Nah, menurut beberapa riwayat, ya, ada seorang ulama yaitu Imam Ahmad bin Hambal itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah keistimewaan ini yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hambal itu seakan-akan mengatakan kalau beliau ini lebih mulia dibanding yang lain? Nah, itu tidak bisa ditimbang kayak gitu, ya. Jadi argumentasi Danis ini lemah juga, ya. Nah, terus kita baca komentar selanjutnya. 2 komentar lagi, ya. Kita akan menjawab komentar daripada para netizen ini. Yang selanjutnya dari Panitas Gurel. Apa kata Panitas Gurel? Pertanyaannya, kenapa Habib Umar tidak pernah mengkonfirmasi apapun tentang kejadian yang viral itu? Padahal pengikutnya banyak yang percaya kalau Habib tersebut matanya sampai terbelalak karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sulitnya mengklirkan masalah ini agar tidak ada lagi orang yang salah paham? Apa susah mengatakan ia melihat atau tidak? Kenapa saat itu matanya sampai terbelalak? Apakah itu hanya bagian dari menghayati doa atau bagaimana? Sungguh aneh memang, seolah-olah membiarkan begitu saja kabar tentang dirinya yang melihat Rasulullah secara langsung. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Panitas Gorel ini dengan 2 jawaban. Yang pertama, kenapa Habib Umar itu membesarkan bola matanya, terbelalak, ya, kata dia tadi. Itu ekspresi beliau di dalam ceramah atau berdoa atau berdakwah. Memang kayak gitu beliau. Nah, coba deh kamu nonton video-video beliau ketika tausiah, ceramah, dakwah, berdoa. Memang kayak gitu ekspresi beliau. Tidak ada keistimewaan lain, yaitu maksudnya tidak ada mengindikasikan kalau Habib Umar itu melihat hal gaib. Enggak kayak gitu, enggak ada, ya. Silakan kamu tonton video Habib Umar yang lain. Ada ungkapan itu, tak kenal maka tak sayang. Jadi kamu kenalin dulu Habib Umar, pahami dulu biografi beliau sehingga kamu bisa mengenal Habib Umar secara dekat. Terus yang kedua, kenapa tidak ada pernyataan langsung dari Habib Umar? Padahal permasalahan ini viral. Itu menurut siapa viral? Ya, yang pertama, menurut siapa viral permasalahan ini? Terus yang kedua, yang cinta kepada Habib Umar atau yang mengikuti Habib Umar itu malu, bro. Malu mau bertanya kepada Habib Umar secara langsung. Karena Habib Umar sendiri tidak ada menyatakan kalau beliau melihat langsung di majelis itu, melihat langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malu sahabat-sahabatnya Habib Umar ini serta pecinta Habib Umar ini untuk menanyakan hal tersebut. Seperti mana para sahabat malu untuk bertanya kepada baginda Nabi di beberapa permasalahan, kecuali memang permasalahan itu yang mengharuskan untuk bertanya, ya. Nah, jikalaupun tetap pengen maksa mau bertanya, ya silakan monggo saja. Cuman ya itulah karena kewibawaan beliau, ketakwaan beliau, sehingga malu untuk mempertanyakan hal tersebut yang menurut beberapa orang itu tidak terlalu berguna, ya. Karena benar atau salah perihal tersebut, jikalau memang beliau melihat, yang mengetahui hanya beliau dan Allah tentunya, ya. Itu jawaban untuk Panitas Gurel. Terus yang terakhir, ya, dari XXXXX, nggak tahu lah apalah itu, ya. Kata dia 3 bukti titik. Nggak tahu apa ini maksudnya 3 bukti apa. Yang pertama, pasti benar si Habib Umar berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, pasti benar si Habib Umar berbohong. Yang ketiga, pasti benar si Habib Umar tukang halu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi untuk XX ini, ya, yang pertama, kita tidak boleh menuduh saudara kita, ya, orang muslim yang lainnya bahwasannya telah berbuat kejahatan atau berbuat dusta, berbohong, kecuali memang perkara itu benar salahnya atau benar menyimpangnya. Contoh misalnya sholat 5 waktu itu ditambah jadi 7 waktu, maksudnya sholat yang wajib itu jadi 7. Nah, itu baru benar salahnya. Atau orang ini mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Atau orang ini na'udzubillah membakar ayat suci Al-Quran, ya. Nah, seperti mana
banyak video yang ada di YouTube yang diupload. Nah, itu baru kita bilang orang ini fasik lah atau kafir lah dan lain sebagainya. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tentunya derajat hadis ini sahih ya. Seperti mana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarmi rajulu rajulan bil fiski awil kufri, dalam riwayat yang lain wala yarmihi bil kufri illa taddat alaihi illam yakun sahibu kadzalika. Jadi artinya yaitu la yarmi rajulu rajulan, tidak boleh seseorang muslim itu menuduh ya. Menuduh, yarmi ini artinya menuduh, bukan melempar ya. Menuduh orang muslim yang lain ya, itu bil fiski, orang lain itu atau orang muslim lain itu melakukan perbuatan fasik atau menuduh orang itu berbuat kafir, yaitu keluar daripada agama Islam ya. Illar taddat alaihi, kecuali hal tersebut akan kembali kepadanya. Maksudnya, jikalau kita menuduh orang muslim itu fasik, orang muslim yang lain fasik, maka sesungguhnya yang fasik itu bukan orang yang kita tuduh, tapi kita yang fasik ya. Atau kita menuduh orang muslim yang lain itu kafir, maka sesungguhnya yang kafir itu bukan dia, tapi kita. Illam yakun sahibuhu kadzalika. Kapan tuduhan itu kembali kepada kita? Jikalau yang kita tuduh itu tidak sesuai seperti mana yang kita ucapkan, seperti mana yang kita omongkan ya. Nah, jadi ya berhati-hatilah untuk mengkafirkan orang muslim yang lain atau memfasikkan umat muslim yang lain, karena tuduhan itu akan kembali kepada diri kita sendiri jikalau yang kita tuduh itu tidak sesuai atau tidak seperti mana yang kita lontarkan atau kita ucapkan. Nah, mungkin sampai di situ saja komentar saya menanggapi para netizen ya, yang berkomentar di video tersebut. Jikalau Anda yang berkomentar atau yang sama pemikirannya dengan orang yang berkomentar tersebut dan ingin mengadu argumentasi, berargumen atau berkomentar, silakan kalian berkomentar di video ini. Kita akan mengadu argumentasi kita karena Islam menganjurkan hal tersebut. Tentunya dilandasi dengan ilmu ya. Makanya dalam beberapa karya itu ada namanya ilmu jidal, ya. Ilmu berdiskusi ya. Atau bahasa kasarnya ilmu berdebat. Tapi tentunya untuk bertujuan mencapai kebenaran ke satu titik yang memang benar ya. Baiklah, mungkin sampai di sini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Saya tutup video ini dengan bacaan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.